Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United akan tandang ke St. James Park di hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Kamis dini hari waktu Indonesia, sekitar jam 3 pagi dini hari Kamis waktu Indonesia bagian Barat. Gue sudah bahas previewnya, kali ini gue akan bahas konferensi persnya. Seperti biasa gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News. Michael Carrick ini memberikan update terkait dengan keadaan skuadnya, misalnya siapa saja yang masih akan absen, siapa saja yang bisa dimainkan, dan juga informasi-informasi lainnya. Gue akan langsung ambil dari Manchester Evening News kabar terkait dengan Luke Shaw ya, dan juga Harry Maguire. Michael Carrick mengatakan masih ada sedikit waktu sebelum pertandingan dan kita akan lihat bagaimana kondisi mereka. Jadi kita akan memberikan setiap kesempatannya kepada mereka. Kita sedang mengusahakannya. Mereka merasa kurang sehat, masih ada sedikit waktu sebelum pertandingan. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisi mereka. Itu bukan cedera. Keduanya merasa kurang sehat, jadi itu hanya salah satu hal yang wajar. Kita akan lihat bagaimana kondisi mereka. Jadi ini sekaligus juga memberi penegasan yang mengenai kabar ataupun juga jawaban bahwa ya, bukan cedera, tapi memang situasi fisik yang sedang tidak oke. Dan ini sebenarnya sudah dialami ketika menghadapi Crystal Palace. Bagaimana Luke Shaw dan juga Harry Maguire sebenarnya di pertandingan tersebut juga tidak dalam kondisi yang 100%. Dan ini juga sekaligus yang mungkin menjawab pertanyaan kenapa kok Harry Maguire diganti di pertandingan tersebut. Luke Shaw juga diganti di pertandingan tersebut ya. Dan apakah mereka akan bermain ketika menghadapi Newcastle, masih menantikan situasi terakhir sebelum pertandingan nanti. Ada situasi juga yang dikatakan oleh Michael Carrick ini terkait dengan keadaan atau bagaimana dia ini membentuk tim Manchester United ya. Karena ya kita lihat bagaimana Michael Carrick juga di beberapa pertandingan terakhir bersama dengan Manchester United di tahun 2026, Manchester United ini belum terkalahkan. Sepak bola adalah permainan yang sulit untuk mendapatkan hasil. Saya belajar dan selalu belajar seiring berjalannya waktu, melakukan hal-hal yang berbeda. Ada banyak konteks kelompok pemain. Ini tentang menjalani momentum, tetap terus membumi ya, dan tidak terbawa suasana. Anda harus memanfaatkan kepercayaan diri. Kami ingin lebih banyak lagi dan kami juga harus tetap konsisten. Ini terkait dengan situasi saat ini, bagaimana ada pengaruhnya ke skuad Manchester United. Dan juga Michael Carrick ya, dia masih terus belajar, dia mengatakan seperti itu, dan dia tidak ingin skuad ini terlalu terbawa dengan keadaan saat ini, di mana ya Manchester United memang sedang positif-positifnya nih menurut gue. Lalu situasi dengan set piece, karena Manchester United dengan set piece misalnya menghadapi Crystal Palace kebobolan melalui set piece, dan bagaimana dalam situasi menghadapi Everton juga menghadapi ancaman-ancaman kan ya dari set piece. Dan bagaimana situasi saat ini misalnya di Premier League ini kan sering sekali ada bagaimana situasi dari set piece ya, dari beberapa klub di Premier League yang dianggap sudah terlalu jauh nih cara bermainnya, terutama dalam menghadapi set piece. Saya rasa ini sudah terlalu jauh. Ini disebutkan oleh Michael Carrick ya. Belum lama ini kita diinformasikan bahwa kita tidak boleh menyentuh siapapun di dalam kotak penalti. Dan kita diinformasikan bahwa aturan itu tetap akan ditegakkan. Aturan itu telah bergulir ya, dan keberhasilan sepak pojok ataupun corner dan kemampuan untuk menempatkan pemain berdekatan telah membuat lebih banyak tim melakukannya. Dapat dimengerti mengapa ada begitu banyak tim yang melakukannya dan mencobanya. Sebagai sebuah permainan, rasanya kita belum menemukan keseimbangan yang tepat. Saya tidak tahu harus berbuat apa, bukan saya yang memutuskan. Sementara itu kita harus menghadapi apa yang ada di depan kita, dan jika diperbolehkan maka kita harus bermain sesuai aturan tersebut. Ya, ini menurut gue saat ini keadaan sistem set piece ya, terutama ya bagaimana pemain lawan atau pemain yang timnya sedang menyerang ditempatkan di kotak penalti lawan, lalu melakukan aksi-aksi yang menurut gue seperti kayak menghalangi kiper, lalu ada terlalu banyak aksi kontak di sana, membatasi ruang gerak dari kiper juga.
Menurut gue ini sudah semakin lama semakin tidak menarik ya. Selain menimbulkan kontroversi, juga menurut gue ini seperti kayak apa ya, kita punya aturan, sepak bola punya aturan maksud gue, bahwa sentuhan apapun itu tidak diperbolehkan. Dan nampaknya ada hal-hal ataupun situasi yang ingin dimanfaatkan ya, terkait dengan apakah situasi sentuhan itu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Dan menurut gue ini menjadi saat ini bergulir mungkin terlalu berlebihan ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komentar. Kualifikasi Liga Champions. Kami tidak terlalu memikirkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami tetap fokus pada saat ini dan memusatkan pikiran pada pekerjaan kami. Saya sudah sering berada di posisi itu dan itu adalah situasi yang sulit. Kami memahami posisi kami saat ini, namun itu tidak berarti kami bisa membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Jadi intinya Michael Carrick tidak ingin terlena ya. Dia ingin bagaimana tim ini tetap fokus melanjutkan performa yang sedang positif, dan bagaimana itu dilakukan ya. Saya tidak akan menggunakan kata terkejut. Kami selalu berusaha untuk memenangkan pertandingan. Setiap pertandingan bisa dimenangkan. Kedua tim akan berpikir sama. Kami telah memberi diri kami kesempatan untuk melakukan itu. Ketika Anda berada di dalamnya, para pemain harus berada dalam kondisi mental yang baik. Anda harus tetap fokus pada saat ini. Bukan tugas kami untuk membicarakannya. Kami masih berpikir kami bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Memenangkan pertandingan adalah situasi yang menyenangkan. Jadi bagaimana saat ini sekali lagi Michael Carrick ingin membawa keadaan itu tetap fokus ke pertandingan menghadapi Newcastle. Lalu ada situasi ataupun pertanyaan mengenai keadaan pemain ya. Saya rasa di awal semuanya berjalan cukup cepat. Satu pertandingan, satu demi satu berlangsung. Dan saya pikir satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah ketika Anda berada di dalamnya dan menjalaninya. Dan Anda harus tampil dan para pemain harus berada dalam kondisi mental yang baik untuk dapat menampilkan performa yang baik. Saya pikir satu-satunya cara untuk melakukannya dan memberi diri Anda peluang terbaik adalah dengan tetap fokus pada saat ini. Dan semua orang harus terlibat dalam diskusi. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang mungkin terjadi pada tahap itu. Kami harus segera bekerja dan melakukannya. Memberi para pemain keseimbangan yang tepat untuk menghadapi pertandingan. Saya mengenal beberapa pemain, beberapa lebih dari yang lain. Ini adalah kelompok yang sangat bagus. Dari segi bakat dan juga kemampuan, para pemain telah menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan. Kebiasaan yang baik, perilaku yang baik, saling menjaga satu dan yang lain, dan saya sangat menghargai para pemain. Jadi memang bagaimana Michael Carrick ini sangat positif ya dengan skuadnya. Ditanyakan juga terkait dengan Bruno Fernandes. Tidak banyak lagi yang bisa saya tambahkan. Dia sudah lama berada di sini dan meraih kesuksesan dengan berbagai cara. Dia telah menunjukkan jati dirinya. Itu merangkum sosok Bruno, di mana posisinya dalam sejarah klub itu bukan urusan saya dan itu tidak relevan untuk dipertanyakan. Ya, ini terkait dengan angka raihan dari Bruno Fernandes ya, 100 gol, 100 assist. Gue sudah bahas kebetulan di di video sebelumnya. Tapi gue melihat bagaimana cara Michael Carrick menjawab ini. Ya dia tahu bahwa Bruno memang pemain penting, tapi dia ingin skuadnya tetap fokus ke pertandingan menghadapi Newcastle ya. Dan terkait dengan pertandingan menghadapi Newcastle, Michael Carrick memiliki pendapat tentu saja setelah ditanyakan terkait dengan Eddie Howe. Saya sangat menghormati Eddie dan stafnya. Saya mengenal beberapa dari mereka dengan sangat baik. Karena saya pernah berada di sana, saya selalu memperhatikan mereka. Suasana yang telah dia ciptakan sungguh luar biasa. Dia adalah manajer dan pelatih top, dan saya yakin dia akan terus meraih kesuksesan. Ini jawaban menurut gua normatif dari pertanyaan yang diajukan. Ya, menurut gua kesimpulan dari konferensi pers ini, bagaimana situasi Luke Shaw dan juga Harry Maguire masih tanda tanya. Pemain lain seperti kayak Lisandro Martinez, Mason Mount menurut gua masih akan absen, dan tentu saja Patrick Dorgu. Lalu terlihat jelas bahwa memang Michael Carrick ini ingin semua komponen skuadnya fokus ke pertandingan menghadapi Newcastle. Dia tidak ingin membicarakan situasi yang sudah terjadi, dan dia juga tidak ingin terlalu berbicara mengenai keadaan yang belum terjadi di Manchester United. Dia ingin semuanya ini fokus untuk menghadapi Newcastle. Kenapa?
menurut gue, asumsi gue, karena dia tahu bahwa dua hal ya, ini adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United, dan nomor dua adalah tidak mudah untuk menghadapi Newcastle. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.